Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan membahas tentang perpolitikan yang terjadi. Kita akan terus-menerus menampung banyak informasi agar supaya kita semakin hari semakin paham tentang kejadian-kejadian politik di tanah air. Untuk itu, link original video saya pasti sertakan di deskripsi dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. So, without any further ado, let's play this video. Dituduh proyek nasional jadi ladang titipan, Jokowi minta Anies Baswedan tunjuk siapa orangnya. Kurang ajar. Ini tendensius dan sangat berbahaya. Suatu ketika saya ditanya tentang PSN, program strategis nasional. Saya sampaikan, program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Ketika PSN itu disusun dalam transparansi dengan pelibatan publik dan pelibatan semua, tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri. Kanan kiri itu siapa? Dia bilang titipan. Proyek strategis nasional itu titipan dibilang apa gimana tuh Pak? Sebutin aja datanya secara terbuka. Memang Pakai data. Kalau pakai data nanti tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Pasti ada datanya dibuka telanjang. Dugaan saya. Pak Anies yang bilang waktu itu. Dugaan saya tidak ada yang bisa mengungkapkan data itu. Kalau ada dibuka, jadi tidak menimbulkan spekulasi. Buka nggak? Ya ditunjuk saja proyek yang mana, yang titip siapa. Ya, Presiden Jokowi menegaskan kepada Anies Baswedan untuk bicara terbuka terkait proyek strategis nasional atau PSN yang dinilai merupakan titipan. Anies Baswedan sempat mengatakan bahwa PSN sekarang banyak yang titipan dari pihak tertentu. Terkait hal ini, Presiden Jokowi meminta agar Anies Baswedan mengungkapkan secara detail. Yang ditunjuk saja proyeknya mana, yang nitip siapa, kata Jokowi usai acara Istana Berbatik di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Sebelumnya, Anies menyebut bila PSN tidak disusun dengan baik, maka akan jadi ladang titipan proyek pihak-pihak tertentu. Hal itu disampaikan Anies saat menghadiri agenda Rakornas Partai Masyumi. Anies mengatakan adanya PSN merupakan hal baik, tapi hal tersebut harus disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Apabila PSN tidak disusun dengan baik, maka akan merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pemerintah lewat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan selama 8 tahun proyek strategis nasional atau PSN berjalan, total sudah selesai 156 PSN dengan nilai lebih dari 1.000 triliun rupiah di seluruh Indonesia. Antara lain yang dikerjakan adalah jalan tol, kereta api. Dan kereta api itu sudah dirasakan dan membuat landscape Jakarta berubah. Itu MRT. Itu dikatakan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di acara Social Space Window PSN di Jakarta. PSN atau Proyek Strategis Nasional harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP, serta tentu saja dengan sesuai dengan amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara 1945. Anies mengatakan sering menyaksikan kebijakan-kebijakan tanpa tata kelola pemerintahan yang benar. Akibatnya kebijakan tersebut tidak berkeadilan. PSN harus disusun secara transparan melibatkan publik. Bila PSN tidak disusun dengan cara pelibatan publik, maka PSN itu rentan menjadi tidak adil bagi masyarakat. PSN dipahaminya sering dijadikan jalur cepat untuk merealisasikan proyek pemerintah. Tapi kan kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, maka PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana sih proses itu disusun, kata Anies. Anies menggulirkan jargon perubahan. Dia merasa banyak yang khawatir dengan jargon itu. Padahal kata dia tidak perlu khawatir. Perubahan yang dia gulirkan adalah perubahan dalam hal metode menuju kesejahteraan. Tuduhan Anies membuat heboh masyarakat Indonesia. Saya jadi teringat dengan TGUPP Anies yang jumlahnya sangat banyak. Hasilnya apa? Kerjanya apa juga? Apakah itu bukan titipan juga? Apakah itu bukan titipan sana-sini? Formula E juga banyak yang tidak jelas anggarannya kan? Apakah itu bukan titipan sana-sini? Bagaimana dengan proyek mubazir jangka pendek yang cuma buang-buang uang? Apakah itu semua sudah lewat kajian yang mendalam? Di saat Jokowi dan Ahok menjadi gubernur DKI,
kita baru bisa menyadari bahwa Anies kerjanya cuma menjual bacotan. Anggaran besar tapi hasil pembangunan sangat tidak sebanding. Mirip pembangunan sekelas wilayah kabupaten. Yang penting Anies ngomong beda dulu lah ya. Urusan benar atau tidak itu urusan belakangan. Intinya bagaimana caranya dia bisa tampil beda dengan cara menjelek-jelekkan apa yang pemerintah lakukan sekarang ini. Dia harus paling benar dan hebat. Di tangan Anies, PSN bisa jadi bakal lebih amburadul dan mangkrak di mana-mana. Nanti ketika dimintai pertanggungjawaban, dia bilang itu bukan mangkrak tapi peresmian yang tertunda. Sewaktu jadi menteri aja dia sudah nggak becus. Kalau cuma bersilat lidah, anak kecil juga bisa. Untuk transparan aja Anies kurang sanggup. Ditanya balik, dia malah kabur dan sembunyi, menyuruh orang lain jadi bempernya. Jadi sebaiknya ngaca dulu lah. Omongan Anies memang keren dan enak didengar telinga. Tapi implementasi kosong melompong. Ibarat kacang yang luarnya montok, ternyata isinya kosong. Cuman angin doang dan mengibul adalah jalan ninjaku. Begitu kata Anies. Dan sadisnya lagi, Anies Baswedan menyatakan bahwa dirinya tidak akan mau melanjutkan semua program yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi selama ini. Anies mengatakan bahwa pemilu ke depan bukan ajang untuk memberikan garasi meneruskan kinerja pemerintahan periode 2019-2024. Kalau ada pemilu ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang kemarin, kata Anies. Menurut Anies, pemilu adalah upaya untuk merebut kekuasaan dengan komitmen memperbaiki atau meluruskan jalan yang jadi tujuan bangsa dan negara. Sehingga ketika proyek pembangunan Jokowi selama ini ada yang tidak sesuai dengan keinginan Anies atas dasar tujuan bangsa dan negara, maka tak mungkin dilanjutkan. Persoalan apakah proyek pembangunan pemerintahan saat ini akan dilanjutkan dan diselesaikan atau tidak, ia berharap tidak perlu ada lagi yang bertanya-tanya, sebab jawabannya akan tetap sama. Jadi nggak usah khawatir, karena memang tujuannya bukan soal nengok ke 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, bukan. Tujuannya adalah kita setiap 5 tahunan berhenti sejenak, menentukan arah, menentukan siapa yang ditugaskan memimpin regu ini lagi dalam 5 tahun ke depan. Oke teman-teman ya, jadi kalian bisa melihat dalam 3 calon presiden ini, mungkin hanya Anies Baswedan yang selalu menjelek-jelekan program Pak Jokowi. Cuma dia ya, dan menganggap bahwa dia mempunyai program lebih baik, ya. Gimana sih program lebih baik? Memimpin Jakarta saja nggak butuh, apalagi negara. Sok-sokan untuk mengatur Pak Jokowi. Kan ditantang balik Pak Jokowi. Siapa? Tunjuk saja siapa kanan kiri itu. Jangan hanya asal ngomong doang tanpa data, dan itu kan berujung kepada fitnah. Jika tidak mempunyai data, tunjuk siapa. Kan itu ditantang langsung oleh Pak Jokowi. Jadi misalnya Pak Prabowo sama Pak Ganjar, saya belum pernah melihat mereka menyampaikan sebuah pernyataan di publik, di media-media tentang pernyataan yang mengatakan bahwa ini program Pak Jokowi ini salah, ini hanya menjadi titipan sebagainya, ini program Pak Jokowi ini gak baik, seharusnya seperti ini dan seperti ini. Gimana sih dia mau menyatakan sebuah gagasan, bukan gagasan sih, sebuah pernyataan yang mau menyatakan atau dengan maksud dan tujuan untuk mengarahkan opini masyarakat supaya masyarakat menilai bahwa Jokowi itu gak becus bekerja, mungkin Anies yang akan memberikan harapan baru. Padahal survei membuktikan kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi itu 80%. Gimana dia mau rubah itu? Sedangkan masyarakat sudah terlalu cinta dan sudah terlalu melihat bukti-bukti dari Pak Jokowi. Dan mungkin hanya dia yang ingin mencari popularitas, menaikkan surveinya dengan cara menjatuhkan pemerintah. Mana bisa? Buktinya kan surveinya terus turun atau stuck dan tidak naik-naik sampai hari ini ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ya, kita bisa memilih orang yang ingin mencari hati masyarakat dengan cara menjatuhkan orang lain, atau mencari hati masyarakat dengan cara memberikan gagasan yang baik, yang mungkin meneruskan apa yang sudah baik dan tidak mungkin menjatuhkan citra orang lain. Ya, seperti itulah. Teman-teman bisa menilai sendiri perpolitikan yang terjadi lewat berita-berita yang selalu kita bahas. Untuk itu, thank you so much for watching this video. Kalian bebas menulis pendapat opini kalian di kolom komentar. See you and God bless. Bye guys.